Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harapkan kalian masih dalam kondisi sehat tanpa kurang suatu apapun. Masih tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, olahraga yang cukup. Jangan lupa sholat 5 waktu. Dan setelah sholat jangan lupa untuk selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, materi pembelajaran hari ini adalah tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Pembelajaran 1, sifat-sifat pembagian. Sifat-sifat pembagian. Nah, yang pertama, menghitung hasil pembagian dengan angka 1. Bagaimana ya sifat pembagian apabila kita membagikan dengan angka 1? Perhatikan contoh berikut. 5 dibagi 1. Nah, kita bisa hitung menggunakan pengurangan berulang, yaitu 5 dikurangi 1 secara berulang hingga hasilnya 0. Ada 5 kali pengurangan sampai 0, maka 5 dibagi 1 sama dengan 5. Oh, berarti sifat pembagian dengan angka 1. Nah, jika suatu bilangan dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi seperti tadi ya, contohnya 5 dibagi 1 sama dengan 5. Yang kedua, menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri. Bagaimana ya sifatnya? Sifat pembagian apabila dibagi dengan bilangan itu sendiri. Perhatikan contoh berikut. 3 dibagi 3. Kita juga bisa hitung menggunakan pengurangan berulang, yaitu 3 dikurangi 3 hingga hasilnya mencapai 0. Nah, ada 1 kali pengurangan sampai 0, maka 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Kesimpulannya, jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Yang ketiga, menghitung hasil pembagian 2 bilangan. Perhatikan contoh berikut. 36 dibagi 6. Nah, ini pembagian 2 bilangan ya, yaitu 36 dibagi 6. Penyelesaiannya seperti apa? Bisa kita hitung menggunakan pengurangan berulang. Nah, 36 ini kita kurangi 6 berulang sebanyak sampai dia itu hasilnya 0. Nah, ternyata ada 6 kali pengurangan hingga hasilnya itu mencapai angka 0. Jadi 36 adalah 6. Yang keempat, menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, pembagian 3 bilangan itu bisa dilakukan secara berurutan. Misalnya, nah ini kan ada 12 dibagi 3 dibagi 2, maka tahap yang pertama kita bagi dulu 2 dibagi 3, 12 dibagi 3. Lalu selanjutnya tahap yang kedua, hasil dari 12 dibagi 3 itu kita bagi dengan 2. Langsung saja ya penyelesaiannya. Tahap pertama yaitu 12 dibagi 3. Kita bisa hitung menggunakan pengurangan berulang, yaitu 12 dikurangi 3 berulang hingga hasilnya 0. Nah, ada 4 kali pengurangan. 12 itu dikurangi 3 hingga 4 kali sehingga mencapai hasil 0. Maka 12 dibagi 3 itu sama dengan 4.
Lalu lanjut ke tahap yang kedua, yaitu 4 hasil dari 12 dibagi 3 tadi ya. 4 dibagi bilangan selanjutnya yaitu 2. 4 dibagi 2 bisa kita hitung menggunakan pengurangan berulang, yaitu 4 dikurangi 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Ada 2 kali pengurangan sampai 0. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kesimpulannya hasil akhirnya adalah jadi hasil dari 12 dibagi 3 dibagi 2 sama dengan 2. Kita perhatikan contoh yang lain. Perhatikan contoh berikut, ada soal cerita. Bu guru membagikan 18 balon kepada 6 kelompok siswa. Balon tersebut dibagi lagi kepada 3 anggota kelompoknya. Berapa buah balon yang diterima setiap anggota kelompok? Nah, pada kalimat cerita tersebut ada 18 balon dibagi kepada 6. Kemudian dibagi lagi ke 3 kelompok. Maka kalimat matematikanya adalah 18 dibagi 6 dibagi 3. Tahap pertama yaitu kita hitung dulu 18 dibagi 6, bisa menggunakan pengurangan berulang, yaitu 18 dikurangi 6 berulang hingga hasilnya 0. Nah, ada 3 kali pengurangan sampai hasilnya itu mencapai 0. Jadi 18 dibagi 6 sama dengan 3. Lalu tahap yang kedua, hasil dari 18 dibagi 6 tadi yaitu sama dengan 3, kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan, nah bisa kita kurangi gunakan pengurangan berulang. Nah, ada 1 kali pengurangan berulang sampai hasilnya itu mencapai 0. Jadi 3 dibagi 3 itu adalah 1. Nah, berarti berapa buah balon yang diterima setiap kelompok? Jadi hasil dari 18 bagi 6 bagi 3 kan tadi sama dengan 1 ya. Jadi balon yang diterima setiap anggota kelompok itu ada 1 buah. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Ayo kita berlatih Di halaman 122 dan halaman 135 sampai 136. Pembelajaran 2, aturan di tempat wisata. Tata tertib di tempat wisata. Kalian tentunya pernah ya berwisata baik ke pantai, ke pegunungan, dan ke objek wisata yang lain, bisa kebun binatang atau tempat bioskop dan lain-lain ya. Kita akan membahasnya sekarang tentang tata tertib di tempat wisata. Kita mulai dari contoh aturan di tempat wisata, dalam hal ini di kebun binatang. Di kebun binatang ada beberapa aturan. Di antaranya yang pertama, meminta izin ketika akan memberi makan hewan. Mengapa sih harus demikian? Mengapa kita harus meminta izin dulu? Karena ada beberapa hewan yang tidak bisa memakan semua jenis makanan. Takutnya kalau kita kasih makan sembarangan, nanti hewannya bisa sakit atau mungkin hewannya bisa mati. Jadi ingat ya, kalau berwisata ke kebun binatang, mintalah izin dulu kepada penjaganya. Boleh tidak memberi makan. Yang kedua, dilarang mengganggu hewan. Ini harus dilakukan ya, karena banyak hewan yang berbahaya, yang buas. Kalau diganggu, takutnya nanti dia akan marah dan melukai kita. Yang ketiga, menjaga kebersihan kebun binatang. Ini sudah pasti ya. Dengan hidup bersih, tentu kita jadi sehat. Hewan-hewan yang di sana juga bisa sehat. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Ini masih ada hubungannya dengan kebersihan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, lingkungannya menjadi bersih. Berikutnya, tidak melewati batas atau masuk ke kandang hewan.
Jangan sampai dilakukan ya, melewati batas atau masuk kandang hewan karena berbahaya. Bisa saja hewan itu melukai kita, atau bisa saja hewannya tidak nyaman ketika kita masuk. Dia nanti bisa stres, bisa sakit. Nah, kita lanjutkan dengan contoh aturan di tempat wisata di pantai. Pantai tahu ya? Tempat bertemunya daratan dan lautan. Pertemuan daratan dan lautan disebut pantai. Di pantai biasanya ada aturan-aturan seperti ini. Pertama, dilarang mandi atau berenang di laut. Mengapa dilarang mandi atau berenang di laut? Karena banyak pantai-pantai yang arusnya, ombaknya sangat deras. Jika kita berenang di laut, di pantai, takutnya terbawa ombak ke laut, bisa tenggelam ya. Apalagi anak-anak seperti kalian, berbahaya. Jadi patuhi peraturan ini ya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Sama seperti yang tadi di kebun binatang. Dengan lingkungan yang bersih, kita pasti akan sehat. Pengunjung yang datang ke sana jadi sehat, jadi nyaman. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, lingkungannya menjadi bersih, kitanya menjadi nyaman, pengunjung yang lain juga jadi nyaman. Kita senang berwisata di tempat tersebut. Kita lanjutkan contoh aturan di tempat wisata di pegunungan. Tahu ya gunung ya? Bagian permukaan bumi yang sangat tinggi. Contoh aturan di tempat wisata di pegunungan. Inilah biasanya aturan yang ada di pegunungan. Yang pertama, dilarang merusak pohon atau tanaman. Biasanya ada orang-orang tertentu yang suka merusak pohon atau tanaman. Biasa supaya orang lain tahu dia sudah pernah ke sana. Ada beberapa orang yang suka menuliskan namanya digores pakai pisau di pohon tersebut. Kasihan ya pohonnya. Jadi jangan sampai dilakukan. Atau ada yang main tebang saja, main tebas pohon-pohon itu tidak boleh dilakukan. Termasuk juga di batu-batu, kita tidak boleh merusaknya ya, tidak boleh coret-coret batu. Kemudian yang berikutnya, menjaga kebersihan lingkungan. Sudah pasti ya, lingkungannya harus selalu dijaga, jangan sampai kotor. Kemudian yang berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Ini tempatnya kadang mungkin ada ya disiapkan di daerah tersebut. Seandainya tidak ada, maka kita bawa pulang lagi. Sampah-sampahnya masukkan ke dalam plastik khusus, dimasukkan lagi ke tas kita. Jangan sampai ditinggal di sana ya. Oke, ada satu lagi. Seandainya mungkin saya sudah membuat api unggun, jangan lupa untuk dimatikan lagi. Jangan sampai nanti terjadi kebakaran. Nah, sekarang apa sih manfaatnya mematuhi aturan di tempat wisata? Ini yang pasti, tidak akan terjadi kecelakaan. Kemudian berwisata menjadi menyenangkan. Yang terakhir, kita akan menjadi anak yang tertib. Kita terbiasa untuk menjadi anak yang tertib. Sekarang apa akibatnya jika tidak mematuhi aturan di tempat wisata? Yang pertama, wisata menjadi tidak menyenangkan, gak seru ya. Coba kalau lingkungannya kotor, pasti kita gak suka.
Coba kalau kita lagi berwisata tiba-tiba digigit hewan, kan pasti tidak mau ya, tidak menyenangkan lagi. Kemudian bisa terjadi kecelakaan seperti tenggelam di laut atau yang lainnya ya. Kemudian bisa membahayakan binatang apabila kita berwisata ke kebun binatang. Kemudian akibat yang lain bisa merusak lingkungan sekitar. Jangan lupa tugas kalian di buku paket Yudhistira halaman 128. Pembelajaran 6. Kosakata dan keragaman benda di tempat wisata. Sebelum kita melihat keragaman benda di tempat wisata, kita belajar makna kosakata dari benda itu ya. Coba kalian buka buku tema kalian halaman 193. Dalam teks bermain di Taman Kota halaman 193 sampai 194 terdapat kosakata taman, kota, dan ayunan. Makna atau arti dari kosakata tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Kata taman memiliki makna atau arti yaitu tempat yang menyenangkan. Kata kedua yaitu kota memiliki makna daerah pemukiman. Untuk kata ketiga yaitu ayunan memiliki makna mainan untuk berayun-ayun. Sekarang kita akan belajar ciri-ciri benda di tempat wisata. Coba kalian perhatikan gambar ini. Setiap benda memiliki sifat atau ciri yang membedakan dengan benda lain. Benda-benda di alam semesta sangat bermacam-macam dan berbeda-beda. Benda-benda di sekitar dapat dikenal karena mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri benda adalah contohnya bentuk, ukuran, dan warna benda berbeda-beda. Perhatikan gambar ini. Nama benda dari gambar ini adalah air. Ciri-ciri bendanya yaitu bentuk air berubah mengikuti wadahnya, juga berwarna bening. Kemudian gambar yang kedua, nama bendanya adalah pasir. Ciri-ciri bendanya yaitu bentuknya tetap berupa butiran dan berwarna coklat. Untuk gambar ketiga yaitu bernama kerang dengan ciri-ciri benda yaitu bentuknya tetap dan pipih serta berwarna putih. Kemudian untuk gambar keempat yaitu ada ember dan sekop. Ciri-ciri bendanya yaitu bentuknya tetap dengan ember berwarna merah juga sekop berwarna biru. Coba kalian perhatikan gambar di setiap nomor ini. Apakah nama benda dan juga ciri-ciri benda yang ada di gambar ini? Untuk gambar yang pertama yaitu nama bendanya adalah bola. Ciri-ciri bendanya yaitu bentuk tetap dan bulat, berwarna-warni, serta permukaannya halus. Untuk gambar kedua yaitu bernama perosotan dengan ciri-ciri benda bentuknya tetap dan panjang, berwarna-warni, dan juga permukaannya halus dan licin. Untuk gambar ketiga yaitu bernama jala-jala dengan ciri-ciri bendanya yaitu bentuknya tetap dan panjang seperti tali, berwarna coklat, dan permukaannya kasar. Untuk yang nomor 4, nama bendanya adalah tangga. Ciri-ciri bendanya yaitu bentuknya tetap dan seperti huruf L, berwarna ungu, serta permukaannya halus. Kalian perhatikan lagi gambar yang ada di sini. Untuk nama benda di nomor 1 yaitu tali ayunan dengan ciri-ciri bendanya yaitu berwarna abu-abu serta permukaannya kasar. Untuk bentuk bendanya tetap
dan panjang. Untuk gambar di nomor 2, nama bendanya adalah tempat duduk ayunan. Ciri-ciri bendanya yaitu berwarna biru dan permukaannya halus. Untuk bentuk bendanya yaitu persegi panjang dan tetap. Untuk gambar ketiga yaitu nama bendanya adalah tiang ayunan. Ciri-ciri bendanya berwarna abu-abu atau silver dan permukaannya halus. Untuk bentuk bendanya yaitu tetap dan terbuat dari besi. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan benda di tempat wisata berdasarkan bentuk dan wujudnya. Berdasarkan bentuk tetap dan tidak tetapnya, kita perhatikan gambar berikut. Yuk kita kelompokkan bendanya berdasarkan bentuk tetap dan tidak tetap. Untuk benda berbentuk tetap berdasarkan gambar, yang pertama adalah pasir. Kita centang. Kemudian yang kedua adalah sekop. Kemudian ember, kerang, hewan yang ada di pantai, serta pasir yang sudah dibentuk. Benda-benda berikut kita centang dan kita katakan termasuk bentuk benda tetap karena ketika benda ini dipindahkan ke tempat lain, bentuknya tidak berubah atau tetap. Kan, untuk benda yang tidak tetap atau berubah ketika kita pindahkan, yaitu untuk gambar yang pertama adalah air mineral, dan yang kedua adalah minyak. Air dan minyak akan berubah bentuknya mengikuti wadahnya. Apabila sebelumnya air dan minyak ini dalam botol, apabila kita pindah ke dalam gelas, maka bentuknya akan mengikuti gelas, tidak seperti botol tadi. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya, yaitu padat, cair, atau gas. Untuk benda-benda yang kita temukan di tempat wisata, contohnya yaitu di pantai dan di taman kota, kita kelompokkan benda berwujud padat dengan yang pertama adalah pasir, perosotan, bola, jala-jala, tangga, ayunan, dan kayu. Selanjutnya terdapat benda berwujud cair, yaitu yang pertama adalah oli. Kemudian minyak rambut, sabun, minyak, dan air berwarna. Tugas kalian ada di buku Yudhistira halaman 127 ya. Alhamdulillah telah selesai materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya nak. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum